Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nasruddin kali ini berjudulkan Ketakutan Menimbulkan Keajaiban. Pada suatu pagi, tiba-tiba utusan Timur Leng datang ke rumah Nasruddin dan mengatakan bahwa Nasruddin diperintahkan Timur Leng untuk datang ke kemahnya. Karena tahu bahwa Timur Leng terkenal gampang marah, tanpa menunda waktu lagi segera Nasruddin berangkat. Sesampainya ia di perkemahan, Nasruddin dipersilakan menunggu di tenda Timur Leng yang terletak di tepi danau. Di dalam tenda telah terhidang angsa panggang untuk sarapan Timur Leng. Nasruddin yang waktu itu sudah beberapa hari belum makan, tak dapat menahan air liurnya. Dia pun memakan salah satu paha angsa panggang itu. Ketika akan mulai sarapan, Timur Leng bertanya pada Nasruddin, "Mengapa angsa panggang ini hanya berkaki satu, wahai Nasruddin?" "Memang di negeri ini angsa hanya memiliki satu kaki, Paduka. Kalau Paduka tidak percaya, cobalah lihat di danau," jawab Nasruddin. Mereka berdua berjalan ke danau. Di sana banyak angsa yang berendam sambil mengangkat satu kakinya, sehingga nampak hanya berkaki satu. "Lihatlah," kata Nasruddin puas. "Di sini itik hanya berkaki satu." Tentu Timur Leng tidak mau ditipu, maka dia pun berteriak keras. Semua itik menjadi kaget, menurunkan kaki yang dilipat, dan mereka berterbangan. Tetapi Nasruddin tidak kehilangan akal pula. "Subhanallah," katanya, "bahkan angsa pun takut pada Paduka. Barangkali kalau Paduka meneriaki saya akan ketakutan dan secara refleks menggandakan kaki jadi 4 dan kemudian terbang juga." Mendengar ucapan dari Nasruddin, Raja Timur Leng hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya dan tertawa. Raja Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Tetapi Timur Leng berkata, "Engkau adalah guru yang terkenal dan tentunya dapat mengajari keledai ini membaca. Kalau kau sanggup melakukannya, aku akan memberimu hadiah yang besar. Tetapi kalau sampai gagal, aku akan menghukummu, wahai Nasruddin," kata Timur Leng. "Itu permintaan yang sulit, yang mulia. Tetapi baiklah, saya akan mengajarinya membaca. Beri saya waktu 3 bulan, ditambah biaya yang cukup," kata Nasruddin. Timur Leng memenuhi permintaan dari Nasruddin, dan 3 bulan kemudian dia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjuk sebuah buku besar. Nasruddin menggiring keledainya ke buku itu dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu dan tak lama kemudian mulai membalik halaman buku dengan lidahnya. Terus-menerus keledai itu membalik setiap halaman sampai ke halaman akhir. Setelah itu si keledai menatap Nasruddin. "Demikianlah wahai Paduka, keledai saya sudah bisa membaca," kata Nasruddin. Timur Leng mulai menginterogasi. "Bagaimana caramu mengajarinya membaca, wahai Nasruddin?" Kemudian Nasruddin berkisah, "Sesampainya di rumah, saya siapkan lembaran demi lembaran besar mirip buku, dan saya sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman buku untuk bisa makan biji-biji gandum itu, sampai dia terlatih betul untuk membalik-balik halaman buku dengan benar," kata Nasruddin. "Tetapi bukankah dia tidak mengerti apa yang dia baca, wahai Nasruddin?"
Tukas Timur Leng tidak puas. Kemudian Nasruddin menjawab, memang demikian cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, kita disebut setolol keledai, bukan yang mulia. Timur Leng merasa senang pada Nasruddin, lalu memberinya hadiah yang cukup banyak. Nasruddin diajak Timur Leng untuk mengikuti perjalanannya mengunjungi daerah-daerah. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan mereka pada penguasa zolim itu. Pada suatu hari, mereka mengunjungi desa yang saat itu terlanda gempa. Beberapa rumah ambruk dan menimpa penghuninya sampai mati. Melihat kejadian itu, Timur Leng tertawa terbahak-bahak lalu berkata, "Mengapa kalian membiarkan rumah itu menimpa mereka?" Pada hari lain dan di desa lain, air bah turun menghajar desa dan merusak banyak rumah serta banyak orang yang mati. Bagi Timur Leng, kejadian itu seakan merupakan peristiwa yang lucu dan dia berkata, "Mengapa mereka tidak mengalihkan arah air itu?" Di tempat selanjutnya, ketika tiba, mereka mendapat laporan bahwa ada sapi mengamuk dan menelan banyak korban. Mendengar laporan itu, Timur Leng pun tertawa terbahak-bahak lalu berujar, "Sapi itu patut menjadi pasukanku." Melihat perilaku sang raja yang rupanya pecinta komedi slapstick, Nasruddin pun tidak tahan. Lalu dia menghadap sang penguasa dan berkata, "Paduka, tampaknya kebahagiaan selalu menyertai Paduka kemanapun pergi. Dan burung nasyar atau burung pemakan bangkai selalu menyertai Paduka kemanapun Paduka pergi. Setiap matahari terbit selalu saja ada peristiwa yang membuat Paduka bahagia. Saya mohon perjalanan Paduka tak usah dilanjutkan. Saya khawatir bila perjalanan ini diteruskan, warga dan negeri ini bakal hancur." Demikian cerita singkat dan kocak dari Nasruddin Hoja yang bisa kami sajikan hari ini. Semoga Anda terhibur dan sampai jumpa di session berikutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel kami ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.